وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelumnya maaf suara anak cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Alhamdulillah ini sudah sehatan, alhamdulillah, tinggal suara aja yang belum, qadarullah. Insyaallah pada pekan depan suara kembali normal. Ya, kalau bapak-bapak nggak mau dengar suara anak seperti ini, silahkan pulang dan datang pekan depan. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab syarah atau kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanih, yang mana saya mengambil juga dari syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan doa yang kita hafal semua jemaah, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang akan kita bahas pada malam kali ini. Dan jadikan kami sebagai imam untuk orang-orang bertakwa. Yang kata Ibnu Abbas, yahtadi bina fil khair, yaitu yang orang-orang bertakwa ini, baik dia di lingkup keluarga yang mengikuti kami itu atau pihak lain dari tetangga atau siapapun dari pengikut, mendapatkan hidayah kebaikan melalui kami. Berkata Abu Saleh, yaqtadi bihudana, yaitu mengambil qudwah sesuai dengan petunjuk yang kami tuturkan. Berkata pula Makhul, a'immatan fit taqwa yaqtadi binal muttaqun, itu jadikanlah kami sebagai para imam dalam urusan ketakwaan. Karena imam kan ada urusan-urusan lain, maksudnya imam dari segi safar ada, imam dari segi urusan perbelanjaan ada, imam sebagai qudwah dan contoh ya, imam dalam urusan duniawi, ilmu matematika, ilmu ini, ilmu itu ada. Tapi untuk urusan agama dan ketakwaan, jadikanlah kami imam dalam hal tersebut. Yaqtadi bina al-muttaqun, pengikut kami adalah orang-orang bertakwa.
Dan tidak bisa kita punya pengikut orang yang bertakwa kecuali kitanya itu juga bertakwa. Gitu. Iya. Karena orang-orang yang bertakwa itu tidak akan mencari qudwah dan imam kecuali yang mereka lihat ini orang bertakwa, saya jadikan imam. Atau lebih ketakwaan daripada saya jadikan dia imam. Begitu. Ya. Baik, kemudian berkata Mujahid, nah gini lebih enak nih. Berkata Mujahid rahimahullah, gimana Pak? Lebih enak, kedengaran Pak? Jangan dirusak lagi Pak. Nah, alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Sarno. Berkata Mujahid, wa ja'alna mu'tammina bil muttaqina muqtadina bihim. Mujahid rahimahullah memiliki penafsiran yang cukup berbeda dibandingkan dengan tafsiran lainnya. Kata Mujahid, tafsiran wa ja'alna lil muttaqina imama yaitu ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Tadi kan kita pahami, ya Allah jadikanlah kami para suami, para pria ini imam, sebagai imam untuk orang-orang bertakwa, yaitu untuk keluarga yang bertakwa. Jadikanlah kami imamnya ya Allah, gitu. Dan itu emang waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, sebagai imam untuk orang bertakwa. Itu tafsiran yang maklum, masyhur semuanya itu. Tapi Mujahid menafsirkan begini, ij'alna mu'tammina bil muttaqina muqtadina bihim. Sebaliknya, ya Allah jadikanlah kami, tafsirannya ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang subhanallah, sebagai orang yang menjadikan atau sebagai orang yang berimamkan orang-orang bertakwa. Berimamkan orang-orang bertakwa atau menjadi pengikut orang-orang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai pengikut orang bertakwa. Ini kebalik. Beda enggak Pak kira-kira? Faham enggak Pak jemaah sekalian? Kalau yang pertama tadi, tafsiran pertama, ya Allah jadikanlah kami sebagai imam untuk orang-orang bertakwa. Kami diikuti oleh orang bertakwa gitu loh. Tapi Mujahid menafsirkannya itu berbeda, kebalik malah. Ya kebalik, seolah-olah kebalik. Jadikanlah kami memiliki imam-imam yang bertakwa yang kami ikuti. Jadikanlah kami pengikut imam-imam yang bertakwa. Ini kebalik secara apa ya? Secara apa ya? Ya posisi. Tetapi secara tafsiran ada isyarat penting dari Mujahid. Jadikanlah kami wa ja'alna lil muttaqina imama. Tafsir ulama manapun rata-rata jadikanlah kami imamnya orang bertakwa. Berarti jadikanlah kami orang bertakwa dan punya makmum, punya keluarga yang mana mereka juga bertakwa. Gitu. Karena enak kalau kita bertakwa, punya jemaah atau punya keluarga yang juga ikut dengan kita bertakwa semua, itu masya Allah enak banget sampai surga itu. Tapi Mujahid bilang apa? Tafsirannya adalah jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti imam-imam yang bertakwa. Beda ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ashkala hadha at-tafsir ala man lam ya'rif qadra fahmi salafi wa umqi ilmihim. Orang yang tidak mengerti pemahaman salaf dan tidak mengerti dalamnya ilmu mereka, itu mempermasalahkan tafsirnya Mujahid. Wah, tafsir Mujahid ini gharib, aneh, bermasalah, ini enggak gimana. Dan berkata, orang seperti ini berkata, yajibu an takuna hadhihi al-ayatu ala al-qaul min babil maqlub. Berarti ini ada kebalik dong di ayat gitu, kata mereka. Ala taqdir wa ja'al al-muttaqina lana a'immah. Wa ma'adzallah an yakuna syai'un min al-Qur'ani maqluban ala wajhi. Tidak mungkin, na'udzubillah, tidak mungkin ada sesuatu di Al-Qur'an yang terbolak-balik.
Melainkan wahada min tamami fahmi Mujahidin rahimahullah. Melainkan justru tafsiran ini keluar dari pemahaman yang sempurna dari Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i. Mujahid ini seorang tabi'i. Salaf kita itu mereka sebenarnya punya kalimat-kalimat yang kalau kita melihat secara flash itu seolah-olah ganjil, aneh, gharib. Tetapi kalau kita dalami dan selami dan maksudnya, thariqahnya, maka kita dapati ini dalam. Ibaratnya gini Pak, saya pernah ada seorang ustadz, bukan ustadz yang menuju sunnah, bukan. Ustadz ini menertawai siapapun yang berkata bahwasanya jalanan macet itu rata-rata di Jabodetabek, apalagi sekarang nih ya. Jalan macet itu rata-rata. Kenapa bisa jalan macet? Ya karena macet ya karena. Tapi ada beberapa ustadz sunnah bilang jalan macet itu gara-gara riba, gitu kan? Ditertawai oleh ustadz ini. Ada ustadz yang bilang jalan macet itu gara-gara riba, nggak nyambung katanya. Ya, nggak nyambung. Jalan macet ya karena padat. Pikirnya pendek, cuman sampai apa yang terlihat di mata aja kan. Lebih dalam mana pemahaman? Kalau misalnya kita coba jangan tergesa-gesa dalam bilang nggak nyambung. Nyambung. Tapi karena situnya yang nggak nyambung. Coba lainnya disambungin. Jalan macet karena banyak kendaraan. Banyak kendaraan karena mudah didapatkan. Kenapa mudah? Berarti mudah dibeli? Iya. Kok emang orang pada kaya? Enggak. Mudah dibeli karena mudah dikreditkan. Dan kreditnya angsuran pertama pun cuman berapa? Ya beragam sih berapa ya. Tetapi dengan sistem riba mereka ya kan? Orang tuh nggak mau Pak dengan angsuran pertama begitu mudahnya tanpa riba, nggak mau itu. Ya maksudnya nggak mau ya itu produsennya atau pihak peminjamnya. Ya. Gimana? Itu penyebabnya riba itu. Ya. Kalau dilihat apakah orang mobil berapa ya harganya Pak? Saya juga nggak ngerti mobil-mobilan Pak. 300 juta misalnya. Ya oke lah 990 juta dah. Oke. Itu paling murahnya lah misalnya. Kira-kira banyak gak orang yang bisa beli cash 190 juta tanpa kredit? Susah, jarang Pak, sejujurnya Pak. Rata-rata pakai apa? Kredit. Apakah kredit itu aslinya haram? Enggak juga. Baru haram ketika apa? Ketika ada mekanisme atau klausul ribawinya. Seperti apa? Contohnya denda keterlambatan. Itu yang paling populer. Dan belum lagi hal-hal lainnya, kan ada klausul lain yang bukan hanya itu Pak. Dan itulah makanya dipermudah. Tapi sekarang motor banyak yang kredit, sangat banyak. Mohon maaf yang mungkin hobi moge, tanya ke mereka yang moge, apakah itu tunai dibayar atau kredit? Banyak yang kredit. Iya. Ada yang teriak, diketawain apa? Masya Allah. Tuh yang kredit aja diketawain Pak. Iya. Nah, mohon maaf nih kalau di sini ada yang mungkin terjadi padanya. Tapi itu penyebabnya. Lihat kalimat penyebab banyak macetnya jalan, banyak macetnya Jabodetabek, bahkan bukan Jabodetabek sekarang. Oke, sekarang jalan Hankam misalnya Pak. Logika dulu tahun 90 atau 2000-an awal atau sekitar itu. Sabtu Minggu lengang. Sekarang Sabtu lebih padat daripada hari kerja. Iya, dari Jatiwarna sampai Cibubur Pak, lihat Pak, kita korbannya nih Jatimurni jadi di tengah-tengah lagi. Mau ke sana mentok, ya macet sana macet. Tapi apa penyebabnya? Banyaknya mobil. Iya betul, itu penyebab yang tampak indera mata. Tapi ada penyebab religius di balik itu. Oh, dikit-dikit agama, mabuk agama. Bukan mabuk agama. Situ aja pikirannya pendek. Tapi memang dari situ sebabnya jemaah sekalian. Ya mudahnya transaksi ribawi. Mudahnya kita sekarang bisnis banyak, di mana-mana bisnis, semua pedagang banyak, saingan semuanya.
Taib, banyak gak yang minjem dari bank ribawi? Ya banyak. Banyak, makanya banyak yang turunin harga, main curang dan seterusnya. Seperti itu jemaah sekalian. Ini pemahaman yang dalam yang kadang-kadang kalimat yang sebenarnya itu berasal dari pemahaman dalam kita ingkari, tapi karena kita belum memikirkannya lebih matang, lebih dalam. Maka kemudian kenapa Imam Mujahid rahimahullah beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jadikanlah kami orang yang mengikuti para imam yang bertakwa. Ya. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengikuti para imam yang bertakwa. Kenapa kok ditafsirkan seperti itu beda? Bukankah ayat itu jelas? Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Maka dikatakan Ibnu Qayyim begini penjelasannya. Fa innahu la yakunu ar-rajulu imaman lil muttaqina hatta yatamma bil muttaqin. Karena tidak bisa seorang pria itu menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kecuali dia udah pernah mencari qudwah atau berimamkan atau mengikuti imam yang bertakwa. Ya. Iya Pak. Gak bisa seorang mencontohkan gimana matematika yang benar kecuali dia pernah berguru dengan guru matematika yang benar. Begitu Pak. Tidak bisa Anda melihat seorang ustadz yang bertakwa kecuali dia pernah dibimbing oleh ustadz yang bertakwa. Dia pernah berustadzkan ustadz yang bertakwa. Begitu Pak ya? Mbak sampai sini masuk ya? Begitu. Iya. Jadi menjadi seorang imam yang bertakwa itu nggak bisa langsung tiba-tiba blok begitu sendiri tanpa ada bimbingan sebelumnya. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka memang mungkin tidak punya guru dari kalangan manusia sebelumnya. Tapi siapa yang membimbing mereka? Allah Rabbul Alamin langsung wahyu. Langsung Allah berikan hidayah dan kenabian, kerasulan, mukjizat dan kemudian kitab dan wahyu. Maka mereka dibimbing oleh Allah langsung. Nah kalau manusia biasa tiba-tiba mengklaim saya punya ilmu laduni, udah langsung nggak bisa. Saya keturunan darah dari saya keturunan dari keluarga Nabi SAW. Nggak bisa langsung kemudian jadi orang bertakwa begitu saja tanpa ada bimbingan memang dari orang yang bertakwa. Jadi menjadi imam yang bertakwa itu nggak serta-merta langsung dari darahnya, tirahnya, siapa bapaknya, nggak bisa kayak gitu. Dari mana dia dibimbing? Siapa membimbingnya? Fanabbaha Mujahidun ala hadzal wajhi alladhi yanaluna bihi hadzal matlub. Maka Imam Mujahid memberikan tanbih, memberikan yaitu peringatan dari sisi ini, wa huwa iqtida'uhum bis salafil muttaqin man qablahum, yaitu perlunya untuk beriqtida, mencari qudwah, tuntunan, yaitu berupa siapa? Salaf, yang mana mereka itu orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka orang bertakwa sebelum mereka. Yaitu salaf adalah salaf secara bahasa artinya telah lampau. Iya, lampau. Jadi harus ada track recordnya, harus ada historinya orang ini. Makanya jemaah sekalian, mengambil atau menjadikan seseorang sebagai guru itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Bapak-bapak berhak untuk tanya ke DKM atau panitia, masih baik muhajirin atau lainnya. Ini ustadz datang dari mana? Rekomendasi siapa? Dulu sekolah di mana? Itu perlu tahu Pak. Enggak ujuk-ujuk kemudian datang ustadz, yang penting ustadz, yang penting bisa ngomong, yang penting bisa orasi. Enggak bisa begitu. Harus diketahui dia dibimbing dari mana, terpercaya atau enggak gitu. Udah yang penting gitu aja dulu, enggak usah terlalu detail kemudian, enggak usah, tapi global aja. Iya. Jadi jangan tiba-tiba terkenal.
Wah, langsung kemudian kita berguru padanya tanpa kita ketahui dari mana orang ini datang. Jadi harus diperhatikan, yaitu dia mengambil qudwah kepada siapa. Ya, kemudian fayaj'aluhumullahu a'immatan lil muttaqina man ba'dahum. Itu siapa yang menjadikan, orang yang menjadikan ada atau punya qudwah yang dia anut, yang dia ikuti, itu baru bisa nanti menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa yang akan mengikutinya setelah dia, insyaallah. Wa hadza min ahsanil fahmi fil Qur'ani wa altafih. Ini di antara pemahaman terbaik dan paling lembut terhadap Al-Qur'an. Laisa min babil qalbi fi syai', bukan masalah kebalik, ini enggak kebalik sebenarnya, walaupun kelihatannya kebalik. Faman i'tamma bi ahli sunnati qablahu i'tamma bihi man ba'dahu wa man ma'ahu. Ini kaidah dari Ibnu Qayyim. Barang siapa yang mengikuti atau berimamkan atau berguru pada ahlus sunnah sebelumnya, maka nanti ketika dia menjadi guru, orang di sekitarnya dan juga orang yang setelahnya itu akan menjadikannya sebagai qudwah juga. Begitu jemaah sekalian. Ya, orang yang semisal dengan pemikirannya. Misalnya saya berguru dan yang paling saya rekam jasa-jasanya tentu guru-guru pesantren saya mengajarkan Al-Qur'an, bahasa Arab, akidah terutama, hadis, fiqih dan seterusnya dari ilmu syar'i. Membuka gerbang cakrawala luas kemudian di Libya. Dan alhamdulillah kami berguru, alhamdulillah. Dan inilah di antara efeknya jemaah sekalian. Maka bisa dikatakan wajar kalau kemudian saya mengajarkan dan ada jemaah yang menyimak. Itu maklum. Yang patut diwaspadai apalagi zaman sekarang media sosial adalah seseorang memproklamirkan diri sebagai ustaz dan dia don't deserve it gitu. Enggak berhak. Pertama, memproklamirkan sejak awal juga enggak berhak. Kedua, lihatlah dirinya. Kemudian ternyata tidak punya latar belakang pendidikan tarbiyah agama dari seorang guru pun dalam bermulazamah mengkhatamkan kitab demi kitab, pembacaan Al-Quran dan seterusnya tidak ada. Tiba-tiba karena kepincut aja. Bahkan sebagian adalah komedian. Karena pinter ngomong, pinter ngelucu, udahlah. Kadang-kadang nyambi jadi ustadz. Dapat panggung dan masyarakat seneng. Coba masyarakat senengnya ini karena apa? Karena lucunya, selesai itu. Coba kalau komedian ini nggak lucu lagi, nggak bakal datang itu orang-orang. Berarti bukan nyari agamanya, bukan nyari ketakwaannya. Karena apa? Karena orang ini nggak ada gurunya, ini orang ini nggak punya guru. Bahasa Arab juga belepotan. Kalau ada anak bayi makan belepotan, bahasa Arab dia lebih belepotan daripada makan anak bayi. Tapi lucunya Masya Allah. Bahkan kadang-kadang agama itu bisa dijadikan bahan lelucuan buat dia, bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi diminati oleh banyak masyarakat. Baik, itu ya, seperti itu. Atau ada juga pemuda-pemuda yang gimana pemuda ini mungkin sekolah dulunya sekolah umum biasa. Belajar agama pun waktu di madrasah ibtidaiyah atau di surau. Itu pun cuman baca tahsin, ya itu bagus, cuman nggak cukup. Nah pas sudah besar di kampus kemudian ikut rohis misalnya, mulai alim. Alim dalam artian apa? Yaitu ya pakaiannya mulai beda gitu, pergaulannya beda. Gurunya apa? Buku dan Google. Akhirnya mulai memperustadkan dirinya. Akhirnya bukalah grup WhatsApp bimbingan ustadz namanya dirinya. Masuklah kemudian jemaah-jemaah teman-temannya.
mulai dibimbing tanpa guru, dia nggak pernah berguru sama siapapun. Mulai mencuat, kemudian jadilah ustadz, kemudian diperustadkan. Ini mulai banyak di banyak kampus-kampus. Akhirnya apa? Akhirnya banyak memberikan fatwa-fatwa yang penuh kejahilan dan juga menyesatkan. Karena tidak berguru dengan qudwah dan imam yang bertakwa, maka dia tidak akan bisa menghasilkan murid-murid atau jemaah yang juga bertakwa. Ya begitu jemaah sekalian. Ya maka memiliki guru itu penting bagi seorang ustadz. Atau bahkan jangan dulu jadi ustadz kecuali memang pernah berguru sebelumnya. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa wahada subhanahu lafza imama wa lam yaqul waj'alna lil muttaqina a'immah. Allah Subhanahu wa taala mensingularkan, singular itu satu, tunggal, kata imam. Imam kan seorang imam. Padahal dalam doa tersebut waj'alna, dan jadikan kami itu kan plural. Jadikan kami untuk orang bertakwa sebagai imam. Ya rahmatullah. Kalau bahasa Indonesia itu gampang, Pak. Jadikanlah kami sebagai imam untuk orang bertakwa, itu mafhum ya. Tapi dalam bahasa Arab diperhitungkan ini. Harusnya kan, bukan ini kan Al-Quran. Kalau dalam bahasa biasanya itu kita pahami apa? Jadikanlah kami sebagai para imam, gitu kan ya. Wa ja'alna a'immatan gitu. A'immah itu jamak dari imam. Kenapa di sini? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa ja'alna, kami, lil muttaqina imama. Bisa dipahami enggak di sini maksudnya, Pak? Hah? Kalau misalnya saya bilang, guru, jadikanlah aku muridmu, itu gampang ya. Aku kan satu, muridmu, misal murid satu. Kalau guru, jadikanlah kami murid-muridmu, itu benar ya. Tapi kalau guru, jadikanlah kami semua muridmu. Kami semua kan banyak, tapi kok murid-muridmu sama? Kenapa nggak bilang jadikanlah kami semua murid-muridmu, gitu kan ya? Gitu maksudnya begitu. Kenapa imamah, satu imam? Maka ada yang berkata ini bahasa sebenarnya. Dari beberapa penjelasan dari tiga pendapat ulama mengenai ini, saya langsung aja skip 2 pendapat ya. Langsung pendapat ketiga. Karena pendapat 1 dan 2 penjelasannya itu cukup rumit kalau untuk jemaah ya. Jadi saya skip aja daripada rumit dan mungkin tidak masuk atau tidak bermanfaat buat jemaah ya. Jadi langsung yang ketiga aja. Berkata Al-Farra, innama qala imaman wa lam yaqul a'immah. Allah berkata imam, wa ja'alna lil muttaqina imama, tidak mengatakan wa ja'alna lil muttaqina a'immah. Ini seperti perkataan di surat Asy-Syu'ara ayat 16. Inna rasulu rabbil alamin. Inna, sesungguhnya kami adalah rasul. Rasul itu seorang rasul. Rasulnya, utusannya Rabbul Alamin. Enggak disebut inna rusulu rabbil alamin. Rusul itu jamaknya rasul. Rusul itu jamaknya rasul. Rusul. Tilka rusulu faddalna ya. Ya. Ja'athum rusuluhum, rusul. Rusul itu pluralnya rasul. Tapi di sini sesungguhnya kami rasul rabbil alamin. Sama di surat Asy-Syu'ara 16, enggak pakai rusul ya, atau rusul. Ini maksudnya adalah al-wahid al-muradu bihi al-jama'. Maksudnya adalah suatu singular yang dimaksudkan dengannya plural. Tunggal tapi maksudnya plural gitu loh. Iya, tunggal tapi maksudnya plural. Kadang-kadang ada sesuatu yang tunggal tapi memang maksudnya plural. Iya. Misalnya iya kalau dimisalkan malah Anda malah bingung lagi nanti. Ya, lanjut aja ya. Iya, nanti antum juga bingung lagi ya. Jadi waja'alna lil muttaqina imama. Imam di sini para imam
Jadi imam walaupun tunggal secara lafal tapi maksudnya para imam. Wa hadza ahsanul qaul wa hadza ahsanul aqwal ghaira annahu yahtaju ila mazid bayan. Ini adalah sebaik-baik perkataan tetapi membutuhkan tambahan penjelasan. Bismillah. Ada hikmahnya nih, penjelasannya ada hikmahnya. Kenapa kok diungkapkan para imam dengan lafal imam bukan a'immah, dengan lafal tunggal bukan dengan lafal plural. Ini hikmahnya. Wa huwa annal muttaqina kullahum ala tariqin wahidin wa ma'buduhum wahidun. Orang-orang yang bertakwa itu semuanya berada di jalur yang satu. Seolah-olah dari semua imam ini adalah satu imam gitu loh. Adalah satu kesatuan gitu loh. Wa ma'buduhum wahid. Sesembahan mereka juga satu, yaitu Allah. Wa atba'u kitabin wahid. Mereka ini semua imam ini para pengikut kitab yang cuma satu, yaitu Al-Quran untuk Nabi Muhammad, ya, umatnya Muhammad. Wa nabiyyin wahid, nabi yang satu, Nabi Muhammad. Wa abidi rabbin wahid, ya, menyembah Rabb yang satu. Fadinuhum wahid, nabiyuhum wahid, kitabuhum wahid. Nabinya satu, agamanya satu, nabinya satu, kitabnya satu, ma'budnya satu, yaitu Allah Ta'ala. Faka'annahum kulluhum imamun wahidun liman ba'dahum. Seolah-olah mereka ini adalah satu imam. Seolah-olah sama aja mereka, satu sama lain itu sama. Ini beda dengan para imam-imam yang beda orientasinya. Laisu kala'immatil mukhtalifin alladzina qad ikhtalafat tara'iquhum wa madzahibuhum wa aqaiduhum. Ini tidak seperti para imam-imam yang mereka saling berbeda-beda. Kadang mereka berbeda di tariqah mereka, tata cara ibadah mereka beda, ya, atau tata cara hidup mereka beda, mazhab mereka beda, akidah mereka beda-beda. Dan imam-imam kan banyak. Imam di sini bukan imam masjid, Pak, ya, imam manusia, imam seorang yang dijadikan qudwah, seorang yang dijadikan tokoh atau menjadi peran sentral di keluarga, itu imam gitu loh. Nah, sekarang jemaah sekalian, silakan nilai, ya, antara satu imam di sini dalam artian tokoh, ya, bukan imam masjid, ya. Imam A dengan imam B. Kadang-kadang antum akan melihat beliau dengan beliau dan beliau ini satu kesatuan, tapi dalam orientasi dunia yang sama saja ketika itu. Pada waktu berikutnya, tadinya mereka berkoalisi, akhirnya mereka bercerai-berai karena orientasi sudah berubah. Tapi imam ahlus sunnah, imam yang bertakwa, yang para imam ini mereka orientasi akhirat, kiblatnya sama, agamanya sama, nabinya sama, kemudian kitabnya sama, sunnahnya ini juga di antara barometernya sama, mengikuti sunnah, spiritnya betul-betul, antum akan melihat perselisihan yang sedikit antara mereka. Ya, berbeda ada, namanya berbeda manusia pasti ada. Antum akan mendapat misal dengan Ustaz Jupri misalnya, masih di sini Pak Ustaz Jupri. Mungkin Bapak melihat ada pendapat yang berbeda di beberapa permasalahan. Jangan pendapat Pak, orangnya aja udah beda gitu kan. Iya, orangnya udah beda, gaya duduknya aja udah beda. Mungkin gaya duduk beliau lebih baik mungkin daripada saya. Iya, celananya aja beda mungkin. Ana sarungan kadang-kadang ini karena hujan aja pakai ini. Dari situ aja udah beda Pak. Tapi itu bukan perbedaan yang dimaksud, ya. Perbedaan yang dimaksud di sini kalau misalnya berbeda dari segi madhabnya udah beda. Dan itu yang membuat kemudian berselisih secara frontal atau jauh
saling merenggang satu sama lain. Udah mulai perbedaannya sih dilihat. Ini imam-imam yang mungkin orientasinya bukan akhirat lagi, bukan akidah yang selamat, bukan manhaj yang benar, bukan. Kalau udah kayak gini udah repot, udah berbeda, udah jalur beda, nafsi-nafsi. Baru kemudian sepakat ketika apa? Orientasi dunia sama nih, punya common enemy baru barang tuh. Udah common enemy udah selesai, nanti mereka kembali ke orientasi masing-masing. Tapi kalau para imam ahlu sunnah, miskin, kaya, susah, senang, tetap mereka insya Allah sama perkataannya, walaupun nggak saling kenal. Dan boleh Bapak misalnya, tafadhol silahkan Bapak cek sendiri dakwah sunnah di Indonesia, di Jakarta ini, contoh Jakarta ini aja. Perkataan yang kita ucapkan dari akidah dan ibadah secara umum, hampir semuanya mungkin. Cek, kemudian silahkan tanya juga ke ustadz yang ini, mungkin ustadz sunnah di masjid yang lain, atau ustadz fulan yang antum kenal ustadz sunnah juga. Insya Allah sama, serupalah, minimal serupa. Inilah nggak bertentangan gitu loh. Kalaupun ada perbedaan di beberapa masalah cabang, yaitu insya Allah masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya antum udah melihat, misal anak orientasi udah beda, ngajar udah ada maksud bisnis di masjid ini misal, atau memang anak udah berubah orientasinya, pasti akan keluar dari kalimat anak sesuatu yang kalau antum tanyakan ke ustaz lain, beda anak sesuatu ini, ada sesuatu yang beda di anak. Akan dengan izin Allah sunnatullah itu akan mengeluarkan anak dari lingkup dengan sendirinya dengan izin Allah Ta'ala. Nah jadi itu bedanya imam ahlu sunnah yang mana tariqah wahidah, manhaj yang wahid. Taib, bukankah terjadi perselisihan antara kubu ahlu sunnah itu sendiri? Iya betul ada kubu, tapi kadang-kadang ada sampai sesama ahlu sunnah sampai membidahkan, saling menjauhkan, bahkan gak mau sholat di masjidnya. Ada gak itu Pak? Ada. Saya bilang ada, emang ada. Ada juga. Dan kita nggak mengatakan mereka ini ahlu bidah ya, cuman kita katakan mereka ini ahlu tahdzir namanya, tukang tahdzir, tukang membidik kelompok lain, tukang apa ya, sampai orang yang berusaha menuju sunnah pun kalau nggak ke golongan mereka nggak bakal dianggap. Bahkan ada juga di antara dia menuju sunnah kelompok gitu ya, sampai harus pakai kartu juga ada. Ini udah ini menyimpang ini Pak. Orientasinya menyimpang. Kadang di antara mereka ada yang hasad di hatinya. Nah, hasad ini berarti tidak di track yang sama. Ketika udah hasad karena dunia, hasad karena banyaknya pengikut, udah tracknya udah nggak sama nih. Karena hasad ini udah mulai memudarkan niatan di hati jemaah. Karena tidak ada, kalau hasadnya tentang akhirat pasti fastabiqul khairat. Tapi kalau hasadnya tentang dunia, maka itu sama dengan hasadnya iblis. Hasad itu ada yang hasad dalam kebaikan namanya ghibtah, Pak. Tapi hasad yang seperti ini tidak kemudian kita berharap nikmat itu hilang supaya orang ini celaka apa enggak. Kita malah mendoakan keberkahan. Itu kalau hasad kita. Bisa saja misal Bapak hasad terhadap saya karena saya bisa bahasa Arab. Tapi hasadnya baik, kemudian Bapak berdoakan, ya Allah semoga berkah ini Ustaz ini bahasa Arabnya misalnya. Itu nggak apa-apa, bagus malah. Itu yang Nabi SAW bolehkan. Tapi kalau hasadnya udah sampai ini Ustaz sok-sokan pakai bahasa Arab, lah bukan sok-sokan, emang nama Ustaz pakai bahasa Arab. Masa saya mau pakai bahasa Korea? Saya cuma tahu Jekam Samnita doang. Ya, iya. Kalau hasad kemudian mudah-mudahan kesirap tuh lidahnya tuh, jatuh lidahnya misalnya. Nah ini berarti udah beda ini. Berarti ada dunia yang diinginkan dari sini. Ya, begitu jemaah sekalian. Betul memang di antara ahlus sunnah sendiri ada orang-orang yang memang beda gitu. Saling menyikat gitu ya. Di semua disikat. Gitu. Tapi ada sesuatu di sini, ya ada perbedaan di hatinya gitu loh. Fal-ihtimam innama huwa bima hum alaihi wa huwa syai'un wahid wa huwa al-imamu fil haqiqah. Ya, taib.
Insya Allah setelah adzan kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Dipersilahkan nanti insya Allah yang mau bertanya, tafadhol. Azan dulu. Tafadhol. Tapi jika ada pertanyaan dipersilahkan ya. Pertanyaan di luar tema juga nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa seseorang dijadikan imam itu tidak lepas dari takdir Allah. Ternyata takdir Allah itu ada dua, ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik. Ya. Bagaimana kita menyikapi ternyata imam kita itu ditakdirkan Allah ternyata bukan imam yang berorientasi akhirat. Bukan berorientasi akhirat. Ya. Gimana sikap kita? Sementara imam ini katanya pilihan rakyat, tapi sebagian rakyat itu tidak berorientasi akhirat juga. Ya. Bisa begitu Ustaz. Dan bagaimana sikap kita pribadi? Ya kita sih berdoa semoga nanti di 2024 kita diberkahi oleh pemimpin yang betul-betul Islamis. Demikian Ustaz. Baik, jazakumullah khair Pak atas pertanyaannya. Ya kita semua berharap ini imam berarti dalam artian khusus Pak ya. Berarti imam di sini maksudnya pemimpin negara ya. Maksudnya ya lebih khusus saja kita. Ya takdir Allah ada yang baik ada yang buruk tentu. Tapi takdir Allah Ta'ala yang buruk itu pasti memiliki hikmah yang baik gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan juga Pak. Jadi tidak buruk 100% gitu loh. Keberadaan iblis aja itu tidak buruk 100% karena di situ ada hikmah yang luar biasa. Banyak hikmahnya bahkan. Baik, kalau misalnya pemimpin itu atau imam tersebut Allah Ta'ala pilihkan ya dengan takdirnya gitu kan, dan juga dengan ikhtiar sebagian rakyat ternyata seperti itu, maka ya pertama apakah itu menunjukkan bahwasanya memang makmumnya itu rakyatnya berorientasi tidak akhirat, maka kita katakan imam insya Allah itu cerminan makmumnya. Maksudnya di sini penguasa ya, penguasa cerminan dari rakyatnya. Umumnya begitu, dan itu yang disebutkan oleh banyak dari para ulama seperti itu. Apalagi ternyata itu hasil voting gitu loh. Ya. Lalu bagaimana kemudian? Ya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, siapapun imam kita, sekalipun fasik, maka tetap sama' dan ta'ah, mendengar dan taat. Hal yang ma'ruf saja. Adapun hal yang munkar, kita tidak mentaati hal yang munkar dari imam ini. Tapi yang ma'ruf saja. Ya ini imam dan juga para imam-imam cabang yaitu menteri-menteri dan seterusnya taat di hal yang ma'ruf saja. Itu semua cerminan dari rakyatnya. Dan itu semua takdir betul. Dan bagaimana ini sekarang jadi solusinya? Kalau solusi yang cepat tidak ada. Kalau solusi jangka panjang, maka mulailah dari hal yang kecil yang kita mampu, yaitu waja'alna lil muttaqina imama, dari kita dulu membimbing keluarga sampai nanti punya keturunan insyaallah, sampai kita wafat turunan generasi berapa insyaallah ada presiden nanti. Iya. Jadi yang dibimbing sekarang dibina masyarakat sekarang. Iya begitu ya jemaah sekalian. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Dan selama memang sistemnya seperti ini, sangat sulit dan bahkan dikatakan mustahil untuk mendapatkan imam yang orientasinya murni akhirat, mustahil. Bukan putus asa, karena memang tidak mungkin Pak. Karena bertabrakan dengan sistem. Bertabrakan dengan sistem demokrasi, nggak mungkin. Cuman seenggaknya kita memohon pada Allah supaya Allah berikan yang lebih baik, gitu aja. Yang lebih ke akhirat, ya. Begitu.
Ya Pak ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan insyaallah. Lagi kalau Bapak, Iya. Ibu-ibunya ada nggak Pak di atas Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asad. Hasad. Yang pertama Ustaz bilang tadi itu hasad yang lagi bagus ya. Iya. Memberikan sesuatu, makanya hilang dari seseorang yang berikan itu hasad yang baik, terutama di orientasi akhirat. Tapi ada hasad yang membuat orang yang dihasati itu menjadi menderita, menjadi sindir ain. Itu bagaimana kita? Iya. Iya. Tadi hasad ada dua, hasad mamduh dan hasad mazmum. Ya mamduh yang disebut oleh Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad yang baik kecuali dua ini, yaitu yang kita melihat ada seorang mahir baca Al-Quran, ya, kita pengen seperti dia, kita ngeliat orang berilmu atau orang berharta dan rajin sedekah, kita pengen seperti dia, pengen di sini ya pengen, tapi kita tidak berharap dia itu celaka dan itu enggak, kita enggak negatif itu. Ini boleh, bagus. Ya. Ya begitu. Kalau hasad misalnya dia punya istri 3 misalnya. Antum hasad. Ini biasanya hasad yang jelek ya biasanya. Awas lu cerai atuh nanti lihat aja loh. Gitu. Nah, ini hasad yang jelek ya. Tapi kalau misalnya hasad terhadap ibadah orang ini rajin ibadah. Baik ibadah tadi poligami, baik ibadah sholat, baik ibadah baca Al-Quran, baik ibadah baca kitab dan seterusnya, maka itu semua hasad yang baik kalau tidak ada keinginan supaya orang ini salah atau celaka dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya hasad yang kedua, yaitu tamanni zawalin ni'mah, adanya apa? Adanya harapan, keinginan untuk hilangnya kenikmatan orang itu. Ini baru udah sampai nih. Itu bisa ketahuan kadang-kadang dengan apa? Dengan kalau orang itu salah kita senang. Gitu. Kalau orang itu salah kita senang. Kayak gitu contohnya. Ya. Kalau orang itu jelek-jelekin kita senang. Kalau orang itu sakit kita senang. Pokoknya gitulah gitu. Nah, apakah hasad seperti ini bisa juga sampai kepada ain? Bisa, kadang bisa, iya bisa. Tetapi di Indonesia ini tingkat ain itu tidak semudah di Arab. Ini mengapa orang-orang Arab, inilah bedanya orang Arab dengan orang Indonesia. Inilah mengapa orang Arab itu sangat waspada dengan yang namanya ain dan orang Indonesia bodo amat. Karena cara memandang cara orang Arab memandang dengan mata dengan cara orang Indonesia memandang dengan mata itu beda. Orang Indonesia itu lebih teduh. Semurka semangkel-mangkelnya orang Indonesia maki, itu matanya itu masih agak sejuk lah, walaupun nyebelin juga gitu. Masih enggak kayak, bukan ya marah-marah, cuman kayak matanya itu masih bisa apa ya, nunduk gitu, masih gimana ya. Beda Pak. Kalau orang Arab bener, orang Arab enggak Pak, sebel gitu, itu ngeliatin terus dan matanya beda Pak. Ya mata orang Arab beda Pak, orang kita. Iya beda. Iya. Ya antum lihat aja lah mata-mata orang Arab lah. Iya. Orang kita itu dan mata itu kan jadilah hati. Dilihat dari hatinya. Jadi orang Arab itu kalau udah sebel itu, kesel itu, ya kesel bener kesel. Kesel bener kesel ya. Ya di sini ada nggak sampai sihir santet? Ada, betul ada. Tapi kan kalau di sini tuh sesantet-santetnya santet itu, maksudnya penyantet, orang yang order sihir itu masih ada sopan-sopannya. Kadang-kadang masih sungkan, masih gimana ya? Orang kita itu masih lembut Pak. Iya. Tapi kadang bisa ain terjadi, ain bisa terjadi. Cuman di Indonesia ini saya merasa tidak terlalu banyak. Saya merasa ya, ini perasaan saya aja ya. Tapi kalau yang banyak itu di Arab. Kenapa? Karena cara memandang mata. Iya. Beneran. Orang Indonesia itu sungkan, kadang memandang mata sungkan. Lewat gitu. Jarang yang
ngomong terus sambil pandang-pandang mata tuh jarang di kita. Kalau di Arab gitu, ngomongnya juga kadang, kalau bagi kita kayak orang Medan ngomongnya. Iya, gitu ya. Jadi kalau udah sebel ya, tapi insya Allah kalau sama Muslim, apalagi yang ahlu sunnah ngaji, insya Allah enggak, insya Allah awam-awamnya aja. Makanya dia begitu bedanya. Makanya dulu itu yang menjadi pertanyaan anak dari dulu tuh, kenapa kok orang Indonesia kok majang foto, majang anaknya dan seterusnya itu biasa aja dan udah gitu-gitu aja. Tapi kok kalau di Arab itu, kalau di Saudi, coba Pak, di Saudi ada ibu-ibu Saudi misalnya, orang-orang lokal lagi pakai stroller ya, anaknya lucu, anak-anak Saudi lucu gitu kan. Coba antum foto, marah itu orang, pasti marah itu, marah besar itu. Kenapa marah? Karena jangan sekali foto anak saya, nanti kena ain dia itu. Kalau di sini orang tua hanya mahejengin fotonya anaknya. Iya. Nah gitu yang nyubit-nyubitin nggak ada, masya Allah, subhanallah, nggak ada. Ih, gemes, lucu banget nih, anaknya siapa sih? Sampai nangis tuh anak dicubit-cubitin. Ini bukan berarti menafikan adanya ain, bukan. Tetapi ain itu dari hati juga dia ke mata, gitu loh. Ya gitu. Kalau perasaan kuat itu bisa jadi ain, gitu Pak. Iya. Kalau bapak-bapak nggak punya perasaan apa-apa ke anak itu, makanya di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat muji sahabat lainnya, muji biasa. Maksudnya bagi kita pujian biasa. Jatuh sahabatnya langsung gelepak. Gara-gara apa? Ain. Ada nggak di sini kayak gitu? Jujur aja Pak, nggak ada kan? Nggak ada. Misalnya saya bilang, wah, masya Allah Pak Budiman udah tua ya, jatuh nggak Pak? Enggak, walaupun tua memang. Memang tua. Nah, kalau muda jatuh. Iya, beda Pak di kita nih. Kita ini hasad antar manusia di Indonesia iya ada, santet ada. Tapi kalau sampai ain itu enggak ada. Ain itu kadang-kadang lebih parah daripada santet Pak. Tapi memang ya ada terjadi di Indonesia, ain ada terjadi, cuman dibandingkan Arab, Yaman, Saudi, daerah situ nggak ada apa-apanya, kita sedikit begitu, gitu Pak. Wallah alam. Ya, Bu. Oh ya nanti. Kalau kita sudah hijrah dan sudah belajar sunnah, tetapi untuk setiap puasa Ramadan selalu mengikuti keputusan dari partai, bukan ulil amri, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Gimana ya? Udah berlalu lah, kapan-kapan aja lah. Ntar aja pas bulan Sya'ban depan. Kalau yang terjadi kemarin sebaiknya udahlah itu ijtihad ya. Yang lebih afdol tentu kita ikut ulil amri. Saya enggak mengatakan bahwa saya misal rekan-rekan Muhammadiyah seperti Khawarij, enggak, saya enggak mengatakan begitu, karena mereka punya metode yang juga pemerintah juga punya metode yang juga belum tentu saat itu lebih baik daripada metode Muhammadiyah. Tapi tentu lebih afdal adalah kata Nabi SAW bahwasanya ya, puasa adalah as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa adalah hari ketika kalian semua puasa dan fitr adalah ketika hari kalian semua tidak berpuasa. Artinya lebih diutamakan kalau terjadi persisian ini adalah mana yang lebih kompak gitu, lebih bermasyarakat, yaitu ya sesuai aja dengan pemerintah. Tapi saya nggak mengatakan kalau misalnya Muhammadiyah kemarin, wah Muhammadiyah ini gimana menyelisih pemerintah, berarti mana sih? Ya itu ijtihad mereka. Walaupun saya nggak mengikuti ormas-ormas sama sekali. Saya apapun, kalau misalnya ternyata dari Menteri Agama misalnya, ya mungkin banyak dari kita nggak setuju dengan beliau ya dalam beberapa hal. Tapi untuk masalah seperti ini udahlah kita ke ofisial kenegaraan aja. Kalau misalnya mereka main-main dan itu salah, itu urusan mereka dengan Allah di akhirat.
Kalau misalnya mereka benar, maka alhamdulillah. Ya begitu. Itu aja Bu ya. Jadi seperti itu. Apalagi ini udah berlalu, mudah-mudahan kedepannya ya bisa pas lah gitu lah. Iya. Saya nggak tahu kalau kemarin Sunda Empire kayak gimana. Ya. Apakah mereka puasa tanggal berapa, saya nggak tahu Sunda Empire. Kan ada mazhab-mazhab lain itu. Ya. Kalawitan dan seterusnya apakah apa nggak tahu, Allah alam. Ya begitu. Kita ikut pemerintah aja biar semua sama. Begitu. Tadi perbedaan santet sama ain. Santet sama ain itu perbedaannya dari beragam sisi. Satu, santet itu ya sihir, santet itu berupa sihir. Dan yang kedua, ain itu belum tentu. Satu, santet itu berupa sihir dan ain belum tentu, itu satu. Kedua, santet itu umumnya berasal dari dukun. Adapun ain itu dari siapapun. Ya, begitu. Tiga, santet itu biasanya membutuhkan buhul. Ain tidak. Gitu ya. Keempat, santet itu membutuhkan teori dan materi. Sedangkan ain cukup pandangan mata. Iya. Kelima, santet itu kebanyakan berasal dari hasad atau iri. Begitu pula dengan ain, tetapi ain tidak mesti. Ain bisa berasal dari kekaguman, bisa. Iya, bisa. Begitu. Misalnya Bapak nih, anak kagum dengan azannya Bapak tadi, Masya Allah. Keras dan dekat dengan mikrofon. Sampai umahat pekak itu telinganya. Kagum mana? Ya, misalnya, ya bisa aja dengan kagum gitu, bisa seorang kena, bisa. Kemudian keberapa tadi ya itu? Kelima atau keenam lah, sekarang misalnya. Ya, keenam, santet itu sama-sama bisa diruqyah ya, bisa. Tapi santet metode penyembuhannya diantaranya adalah membuang buhul. Adapun ain diantara metodenya adalah yaitu bisa minum dengan bekas atau makan dengan bekas sisa makanan orang yang mengirim ain kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya bertawakal sama Allah. Begitu, ya. Begitu diantara jenis. Kemudian berikutnya, santet itu seringkali, nggak selalu, seringkali terjadwal sakitnya. Adapun ain tidak terjadwal. Maksudnya terjadwal apa? Seringkali santet itu kesurupan atau sakitnya itu jam sekian. Kalau ain itu nggak kenal gitu, Pak. Ain itu emang kayak gitu terus. Ya. Tapi ain itu ada yang bisa sampai gila, Pak, beneran. Jadi nggak sembarangan juga ain ini. Ada orang sampai gila beneran. Gara-gara ain. Bukan penyakit fisik, penyakit kejiwaan, gila dia. Gara-gara ain drop ininya psikologisnya. Itu diantara contohnya ya. Saya nggak bisa bahas semua sekarang. Cukup sampai sekian aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.